Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Ayuhal ummahat wal akhwat, para ibu yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum jami'an. Kembali kita bersua di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat untuk berkumpul dalam rangka berthalabul ilmi. Maka tentunya ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak ada upaya dan kekuatan bagi kita semua, kecuali itu semua datang dari Allah Ta'ala. Kita bersyukur, kita beruntung untuk mendapatkan kemudahan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kita berharap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menambahkan iman dan takwa kita kepadanya. Samping itu kita berharap untuk mendapatkan ridho dan cintanya. Allahumma amin. Tema yang akan kita pelajari adalah terkait dengan lupa diri. Lupa diri atau istilahnya ghaflah, lalai. Ya, ghaflah itu artinya tarkus syai' sahwan. Dia meninggalkan sesuatu karena lupa. Wa rubbama kana an amdin. Tapi bisa pula karena kesengajaan. Para ulama ketika mengartikan ghaflah, lupa diri, kelalaian itu adalah ghaibatus syai' an balil insan wa adamu tadzakkurihi lahu. Jadi hilangnya sesuatu dalam lintasan pikiran manusia, tidak ingat sama sekali. Itu namanya lalai. Ya. Itu namanya apa? Lalai. Sesuatu yang harusnya dia merasakannya namun tidak dirasa. Sesuatu yang dia harusnya merasakannya namun dia tidak merasakan, itu namanya lalai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu banyak mencela orang-orang yang lupa diri, memberikan peringatan yang keras kepada mereka, orang-orang yang lupa diri, yang lalai. Seperti pada hari ini ada banyak orang yang dilupa tujuan hidup di dunia ini untuk apa. Ada yang lupa tentang dunia itu sementara, dia tidak akan hidup selamanya. Padahal di sekitarnya banyak contoh yang sudah berguguran, sudah dipanggil. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih kecil, tapi dia masih berangan-angan dunia itu selamanya. Ya, ada yang lupa tentang tauhid, menjadi kewajiban dia yang paling utama kepada Allah Ta'ala, mengesahkannya dalam ibadah. Lupa, terjatuh dalam riya, dalam sum'ah. Ada yang terlalu bernikmat-nikmat dengan dunia, mengejar dunia, kelezatan dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Lupa kalau akhir itu lebih baik baginya.
Akhirat itu lebih kekal baginya. Terkait dengan anak-anak, banyak anak-anak yang mereka apa? Tidak berbakti pada orang tuanya, lupa kalau kebaktian itu adalah amalan yang paling utama setelah dia beribadah kepada Allah. Jadi ghaflah itu menimpa siapa saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Bahkan Nabi secara khusus dikatakan wala takun minal ghafilin. Dan engkau wahai Muhammad janganlah menjadi orang yang lalai. Maka lupa diri ini sesuatu yang sangat berbahaya. Di surah Ar-Rum ayat ke-7 Allah menggambarkan di sana tentang orang-orang yang dia itu ahli dalam dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Bisa menjadi pakarnya dalam ilmu dunia dengan pengalaman, dengan ilmu, ya, dengan umur yang atau apa namanya istilahnya itu banyak makan garam kehidupan, menjadikannya dia ahli pakar dalam kehidupan, dalam bidang-bidang tertentu. Tapi urusan akhirat, urusan agama dia bodoh sebodoh-bodohnya. Di surah Ar-Rum ayat ke-7 Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu mengetahui yang nampak, yang zahir dari kehidupan dunia, namun terhadap akhirat mereka lalai. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan salah satu bentuk ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, ada orang kalau dia itu megang logam emas di tangannya, disentuh, dia bisa tahu ukurannya. Oh ini kira-kira 3 gram emas sekian, ini 10 gram. Pakar enggak itu? Pakar. Ya, orang yang biasa jual beli takar menakar timbang menimbang itu dia ambil barang yang mau ditimbang, dia bilang, nih udah ukuran 1/4 pas. Ya ibu perhatikan aja penjual itu yang kalau takar menakar itu, berapa bu? 1/4. Lompok setan gitu ya, ambil. Ini 1/4 ditimbang, nggak ada yang dikurang, nggak ada yang ditambah, pas. Terhadap urusan dunia jago, tapi terkait dengan akhirat, tata cara wudu tidak tahu, tata cara mandi besar tidak tahu, air yang digunakan untuk bersuci tidak tahu. Ini namanya ghafilu, lalai. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang demikian. Dia jago, ahli lihai dalam urusan dunia. Ya, ibu-ibu biasanya jago apa? Masak, terus dandan, terus berpakaian, jago jalan-jalan, menghabiskan uang, gitu. Abang yang mencari, kita yang menghabiskan, gitu ya? Oh enggak? Alhamdulillah. Karena suami itu dermawan, suami itu pelit, tergantung. Ayo tergantung siapa? Suami itu bisa menjadi kikir, tak kikir-kikirnya, bahkan bisa dermawan luar biasa. Itu pengaruh siapa? Istri. Kok orang ngaku sih? Istri. Wallahi istri jamaah. Karena kalau suami dia mau bersedekah, misalkan berdema, istrinya atau suami yang berdema, ya istrinya akan mengatakan, bulanan belum dibayar, besok ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya. Tapi kalau istrinya mendukung, itu luar biasa. Ummu Kulthum bintu As-Siddiq itu salah satu istri dari Thalhah bin Ubaidillah.
Maksudnya Talha punya banyak istri, nggak cuma satu. Ada yang namanya Ummu Kulthum, itu dijuluki sama Talha itu Muwaffaqah bintu Muwaffaq. Kenapa kok sampai muncul nama Muwaffaqah bintu Muwaffaq? Padahal nama aslinya apa? Ummu Kulthum bintu As-Siddiq. Disebutkan bahwa Talha ini dia nggak bisa tidur semalaman. Tahu kan namanya suami kalau nggak bisa tidur, gelebak sana, gelebak sini, kan gitu. Kalau orang sekarang kalau belum dikasih nggak bisa tidur kan gitu. Ini enggak, Talha lain. Dia nggak bisa tidur, gelisah, resah. Ditanya, kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu gitu? Kata dia, tadi saya dapat keuntungan dagang di Hadramaut di Yaman 700.000. Enggak dikatakan dirham wala dinar. Kalau dinar ya emas, masya Allah. 1 dinar itu 4,25 gram. Berapa kalau dikalikan 700.000? Berapa gram? Kan besar. Ya. Kemudian, terus kenapa? Saya tidak bisa tidur. Masih ada. Kalau belum disedekahkan tidak bisa tidur, bayangkan. Talha itu kalau punya harta tidak disedekahkan, tidak dibagi-bagi, tidak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur karena kalau dompet kita penuh, sembako penuh, komplit, bisa tidur enggak? Anget tidurnya. Warnanya merah, biru, aman enggak? Aman. Ya, 1 bulan aman, tidurnya nyenyak. Talha enggak. Ada hasil keuntungan dagang di Hadramaut, dia nggak bisa tidur sebelum disedekahkan. Qubaisah itu bercerita, Talha ini sahabat Nabi SAW yang dia itu akan memberi harta begitu banyak tanpa diminta. Memberikan harta, ngasih itu sebelum diminta. Jadi tidak pernah ada orang yang minta kepada Talha, karena dikasih. Sebelum meminta dikasih. Karena tadi nggak tenang kalau tidur masih bawa harta yang belum disedekahkan. Nah, ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Ya. Kata istrinya, kenapa? Bagaimana kabar sahabat-sahabatmu? Itu orang-orang Muhajirin dan Ansar. Besok kamu panggil mereka kumpul, suruh bawa piring-piring, wadah-wadah, mangkok-mangkok yang besar, terus kamu bagi-bagi. Kata Talha, top. Anda itu Muwaffaqah bintu Muwaffaq. Dibagi-bagi. Benar, pagi hari Talha mengundang para sahabatnya, nanti jangan lupa bawa mangkok yang besar-besar. Coba kayak gitu ada nggak tempat kita? Ibu-ibu nanti mampir ke rumah ya. Gitu. Ngapain? Nanti ada bagi-bagi gitu. Kira-kira seneng nggak? Masya Allah. Tapi jarang. Ya. Bedakan antara sedekah dengan mengeluarkan zakat. Orang sekarang tuh nggak bisa bedakan mana zakat, mana sedekah. Orang bagi zakat seperti bagi sedekah itu keliru. Kalau sedekah tidak ada batasan nominal, silakan bagi. Hitung gitu. Yang paling bagus, yang paling banyak bagi sedekah. Gak ada batasan nominal, gak ada batasan hari dan waktu dan seterusnya. Seperti Talha membagi sedekahnya itu apa? Dia bagi dengan sangat yang banyak. Mangkok-mangkok besar diisi dengan mata uang, logam, dinar atau dirham. Dipenuhi, suruh bawa pulang. Dianggap masakan padahal bagi-bagi uang. Kalau zakat jangan disamakan dengan sedekah cara pembagian.
Sekarang kalau zakat itu dibaginya modelnya apa? Hitung, didata berapa? 1.000 orang. Zakatnya berapa? 100 juta. Kira-kira berapa dapatnya? 100 ribu atau 10 ribu? 100 ribu. 100 juta dibagi 10 ribu berapa? 100 ribu ya? Memper lah. 100 juta. Berapa 1.000 orang? Nih bagi amplop 1.000. Selesai. Anggap aduh sudah bagi zakat. Keliru yang seperti itu. Zakat itu tujuannya mengentaskan yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Orang yang membagi zakatnya tujuannya adalah dia mengentaskan, menjadikan orang yang tadinya mustahik berhak mendapatkan zakat tahun depan atau beberapa tahun ke depan menjadi muzaki yang ikut mengeluarkan zakat. Itu tujuan zakat dikeluarkan. Gimana caranya? Jangan banyak-banyak. 1-3 orang cukup. Didata si fulan si A. Pak, gimana kabarnya? Kebutuhannya tercukupi enggak? Enggak. Berapa selisihnya dari penghasilan yang ada? Minus 8 juta, minus 10 juta, minus 20 juta. Misalkan penghasilannya berapa? Penghasilannya cuma 5 juta. Kebutuhannya 20 juta, berarti minus dikalikan 12. Berapa 15 kali 12? Cepet. 180, bener gak? Iya bener ya? 180 juta kasih ke Pak, ini zakat dari kami 180 juta. Itu mengentaskan kemiskinan enggak? Jadi modal. Ya, dia yang tadi mustahik menjadi muzaki. Nek modelnya ditum tahun depan tahu oke. Kok telat digeruduk? Karena mentalnya untuk mustahik bukan muzaki. Maka orang ini yang dia mendapatkan penutupan pembiayaan selama setahun dari selisih tadi, tahun depan dia nggak berhak dapat zakat. Dia kelola, kamu kelola nih zakat, dievaluasi, diawasi supaya tidak salah penggunaan. Itulah tugasnya amil zakat. Tugasnya amilnya itu dikasih pelatihan, dikumpulkan dengan grup-grup pengusaha misalkan dan seterusnya, dekatkan dengan pasar, membuka apa dan seterusnya. Itu zakat. Kalau model zakat kita masih seperti sedekah, makin banyak orang miskin, makin banyak mustahiknya dibandingkan muzakinya. Ya, maka rubah konsepnya. Nah, kalau tadi Talha itu bercerita tentang apa? Tentang pembagian sedekah bukan zakat. Ya, jadi para ulama ada yang mereka itu apa? Tidak bisa tidur kalau hartanya masih mengendap. Maka langsung dibagi-bagi sehingga mereka tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Disedekahkan. Padahal hartawan. Tapi uangnya selalu habis disedekahkan. Ya. Jadi suami pelit atau dermawan tergantung itu. Alhamdulillah tersampaikan. Ya. Iya, saya nggak menghakimi, saya nggak memvonis, tapi ini bahasanya demikian. Ya. Mayoritas wanita penghuni neraka, apa dikatakan semuanya? Gangkel nanti ibu. Ya, mayoritas itu sebagai peringatan. Sekarang saya tanya, mayoritas penghuni surga siapa? Wanita. Loh kok orang soleh? Katanya pengen wanita. Iya, mayoritas penghuni surga wanita. Mayoritas penghuni neraka, adil enggak? Alhamdulillah.
Ya, masih bingung nggak kok bisa sama imbang gitu? Jangan bingung ya. Kalau yang Nabi kabarkan, Nabi melihat kebanyakan penghuni neraka wanita karena mereka kufur kepada suami, bukan kufur kepada Allah. Itu wanita dunia yang masuk ke neraka. Kalau diberitakan mayoritas penghuni surga itu wanita, karena di surga itu ada dua, wanita surga yaitu bidadari dan wanita dunia. Jelas? Ya. Karena satu lelaki dapat minimal 2 bidadari, yang mati syahid 72 bidadari. Oke, enggak itu? Ada nggak di dunia ini yang istrinya 100? Ada nggak? Ada, berarti sirahnya kurang ini. Siapa yang istrinya 100? Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman istrinya 100. Nabi Sulaiman istrinya 100. Dalam hadis Bukhari disebutkan istrinya 100. Dalam satu malam mau digilir semuanya. Jangan pikirin macam-macam, oh. Dalam satu malam digilir semuanya. Dia mengatakan, Sulaiman mengatakan, saya bertekad akan menggilir semua 100 istriku dan mereka hamil semuanya. Oh, tambah guyu. Kata malaikat yang di sampingnya, qul insyaallah, katakan insyaallah. Nabi Sulaiman lupa. Nabi Sulaiman lupa, dia terlalu bersemangat, akhirnya digauli semuanya dan tidak ada yang hamil. Hanya satu. 99 istrinya tidak hamil, hanya satu. Ketika hamil melahirkan cacat. Kata Nabi SAW, seandainya Sulaiman membaca insyaallah, semua istrinya hamil dan melahirkan manusia yang berjihad di jalan Allah. Itu 100 itu. Iya. Jadi jangan kaget satu nanti kok 72 bidadari. Di dunia aja ada. Cuma sekarang kalau dalam syariat dibatasi. Itu apa? 4 maksimal. Kalau pengen berlaku adil, ya nambah. Kalau nambah pasti adil. Karena keadilan itu kan ada pembagiannya. Satu nggak bisa adil, wallah, satu nggak bisa adil. Ya, keadilan itu kalau ada 1, 2, 3, 4 itu baru bisa adil. Kan gitu. Ibu membagi ke satu orang adil enggak? Enggak adil, enggak bisa adil. Tapi kalau membagi banyak orang, 10 orang dibagi, bisa adil. Kan gitu logikanya. Ya, baik, kita balik ke sini. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kelalaian, ghaflah itu, lupa diri, itu luar biasa. Namun tidak semua kelalaian itu tercela. Ada kelalaian itu ghaflah yang terpuji. Kalau tema kita bicara yang tercela, tapi ada yang terpuji. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 23 terkait dengan wanita yang baik-baik kemudian dituduh berzina, selingkuh. Itu ada kalimat innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilat al mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang menjaga kesucian kehormatannya, al-ghafilat yang lalai, yang beriman, dengan tuduhan zina, lu'inu fid dunya wal akhirah, dia akan dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum adzabun azim, dan baginya azab yang besar. Syahid dari ayat ini An-Nur ayat 23 adalah apa? Kalimat ghafilat. Ghafilat di situ artinya adalah wanita yang dia lalai, lupa terhadap maksiat. Lupa sampai lupa diri untuk bermaksiat, melakukan kemungkaran. Jauh dari ghibah, namimah,
menggunjing dan seterusnya, jauh dari maksiat, itu namanya ghafilat yang terpuji. Kalau ada orang yang dia dalam kesehariannya itu dilalaikan dari maksiat dan dosa, itu namanya kelalaian yang terpuji. Kalau ada wanita yang seperti ini, Masya Allah, masih ingat gak kasusnya atau kisahnya seorang yang sedang mandi di sungai, karena kedinginan dia kemudian mendapatkan rasa lapar di perutnya, tahu-tahu ada apel kendang. Tahu kendang gak? Apa? Hanyut. Sama dia karena lapar, diambil langsung dimakan. Begitu selesai dimakan, rasa laparnya hilang, dia mulai khawatir, ya Allah, mahrum ini apelnya siapa kok tak makan? Saking waroknya, kehati-hatiannya. Maka akhirnya dibergegas keluar dari air sungai, dia pakai bajunya, lalu kemudian dia menelusuri sungai tersebut sampai ke kebun apel. Habis itu dia menemui pemiliknya. Dia menanyakan, tadi saya sedang mandi di sungai, terus muncul rasa lapar, tiba-tiba ada apel ngalir, saya ambil, saya makan. Ya. Terus saya ingat ini apel bukan milik saya tidak memilikinya, saya nggak milikinya, kita nggak nandur, kok makan? Saya mohon kerelaan Anda untuk menghalalkannya. Saya siap apapun untuk menebus hal demikian. Bekerja boleh di kebun dan seterusnya. Kata sang petaninya, tahu ini idaman, ini mantu idaman. Jarang-jarang ada lelaki yang demikian, yang bisa menjaga waraknya, kehati-hatian dia. Maka kata petani tersebut, maukah kamu menikah dengan putriku? Kalau kamu ingin menebus kesalahanmu, atau kau anggap ini supaya bisa impas, mau nggak menikah dengan putriku? Putriku orangnya buta, buta tuli bisu. Gimana kalau nyanding istrinya buta tuli bisu? Gimana ngomongnya, gimana ngobrolnya, interaksinya? Kan pasti tidak ada kecuali hanya melayani dia, ngopeni, tidak bisa kemana-mana. Tapi karena ingin dia dosanya nggak ada, nggak dituntut di akhirat, nggak digugat, sang pemuda itu mengatakan, iya, saya siap untuk menikahinya. Maka langsung diambil tangannya, aku nikahkan engkau dengan putriku Fulan bin Fulan, halan qabil tu tasbijah. Selesai. Kalau sekarang datang di gedung gitu ya. Ya. Kalau sekarang datang di, akhirnya orang banyak takut menikah. Kalau dulu enggak, walinya datang, ada sini tak nikah. Imam Malik mendapati muridnya sepekan hilang, enggak ada di kajian. Ternyata istrinya meninggal. Ya, saya putus ya kisah tadi. Dia datang, kenapa kamu nggak hadir di kajian? Istriku meninggal, saya bergabung. Oh, terus kau sudah mulai ini enggak move on gitu ke bahasa kita. Insya Allah sudah. Ya, tangannya diambil. Saya nikahkan engkau dengan putriku. Saya lagi berpuasa, nanti berbuka di rumah. Demikian mudahnya. Sudah dinikahkan, ada saksi murid-muridnya, kemudian dinikahkan, maghribnya buka, sudah punya istri, anaknya Imam Malik. Habis berbuka, dia mau pergi ke masjid, ikut kajiannya, kata putrinya, jangan, dah sisi aja, saya sudah hafal kitab Muwatta milik Abah. Ya, Masya Allah. Nah, kembali ke tadi, yang petani tadi itu. Akhirnya sang pemuda tadi itu apa? Dia menerima. Dia menikah. Ketika dia masuk, istrimu di kamar. Ketika dia masuk kamar, didapati ada wanita cantik jelita. Tidak buta, tidak bisu, tidak tuli. Aduh, saya salah kamar. Dia keluar, maaf. Dia tanya, bah, rumah kamarnya di mana? Yang di sana. Ya, saya nggak menemui ada wanita buta, ada wanita tuli, bisu, tidak ada. Kata mertuanya itu, maksudnya buta itu putriku tidak pernah melihat yang haram. Dia tuli nggak pernah mendengarkan hal-hal yang haram.
Dia bisu nggak pernah membicarakan hal-hal yang haram. Masya Allah. Iya, mantunya idaman, putrinya juga idaman. Jadilah sepasang suami istri. Itu namanya apa? Ghafilah, wanita ghafilah yang terjaga. Dia terlalaikan dari maksiat dan dosa, itu Masya Allah. Ini namanya ghaflah yang terpuji. Adapun yang tercela adalah kelalaian yang menjadikan dia lupa kepada Allah, dari mengingat namanya, berzikir kepadanya, mempelajari daripada ayat-ayatnya, lupa untuk mentaatinya, lupa dengan negeri akhirat. Kalau negeri akhirat itu ada penghisaban, ada yaumul jaza, ada pembalasan. Ya. Tadi pagi saya kajian Syara al-Kabair, dosa besar yang kelima, penutupan dosa besar yang kelima terkait dengan orang yang enggan membayar zakat. Di penutup dosa besar yang kelima, Imam Adz-Dzahabi membawakan satu hadis yang sebelumnya juga ada menyebutkan beberapa hadis tentang ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Ada dua yang diancamkan. Yang pertama, orang yang enggan membayar zakat itu dia akan disiksa sebelum di neraka, itu di padang mahsyar. Apa? Menjadi orang yang paling akhir diadili, menjadi manusia yang paling terakhir diadili di padang mahsyar. Padahal orang diadili itu berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun itu berapa jam? Berapa hari? Berapa jam? Berapa menit? Berapa detik? Coba dikalikan. 50.000 dikali 360, yang bawa HP. Ayo. 50.000 dikali 360 dikali 24 dikali 60 dikali 60 lagi. Berapa ketemunya itu? Bisa mocor aku ya. Berapa? 1555 terus 20006 piro ya? 1.555.200.000.000 detik dia menunggu selama itu gara-gara tidak membayar zakat. Padahal zakatnya itu murah, 2,5% per setahun sekali, tapi dia enggan. Maka dia menjadi manusia yang paling akhir nanti diadili. Terus mengapain menunggu selama 1.555.200.000.000 detik disetrika? Harta yang tidak disedekahkan dilelehkan di neraka jahanam, lalu dibuat lempengan. Di setrika itu kan ada lempengannya ya, kemudian disetrikakan sini ya, oh jidatnya, disetrikakan di sini punggungnya, ada lambungnya dan punggungnya, 3 anggota tubuhnya, karena itu yang menghalangi dia mengeluarkan zakat. Jidatnya, lambungnya, punggungnya. Selama kapan disetrikanya? 1.555.200.000.000 detik. Tidak kebayang. Itu satu hukumannya sebelum di neraka. Yang kedua, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW bahwa orang yang pertama kali masuk ke neraka itu adalah orang yang banyak hartanya namun tidak menunaikan hak harta tersebut. Itu mengeluarkan zakatnya, menjadi manusia yang pertama masuk ke neraka. Nanti diadilinya paling akhir sambil disetrika selama 50.000 tahun, habis itu dimasukkan ke neraka yang pertama, rombongan yang pertama. Maka ini bahayanya orang yang lali terhadap akhirat. Maka orang yang lari terhadap akhirat, ketaatan kepada Allah, akibatnya sangat fatal. Maka jangan sekali dirahmati ta'ala, apa sih penyebab orang dia lali? Penyebab orang lali
Banyak ulama menyebutkan itu karena pengen rehat, ingin terus istirahat. Padahal yang namanya istirahat itu tidak mungkin di dunia. Rehat yang sebenarnya itu nanti di akhirat kalau sudah masuk ke dalam surga. Kita sekarang ini di dunia harus beramal. Nanti kemudian di akhirat dibalas. Pembalasan itu menentukan tempatnya di neraka atau di surga. Jadi tidak bisa berhenti. Tapi orang banyak dia tertipu, pengen rahat, istirahat, pengen baginya kemudian dia nyaman hidupnya, sehingga lari dengan akhirat. Yang kedua, terlalu bersemangat untuk mengejar kelezatan dunia. Seakan-akan kalau dia mendapatkan itu semua, hidupnya akan tentram, adem ayem. Padahal tidak demikian. Ketentraman, kebahagiaan itu dengan iman dan amal saleh. Itu harga mati. Bukan dengan dunia. Kita lihat orang fakir, miskin. Apakah dia bisa bahagia? Bisa. Padahal hidupnya susah. Orang memandang, ya Allah berat sekali hidupnya. Makan sehari sekali, tapi dia enjoy. Tidur nggak beralaskan dengan kasur yang empuk, nggak harus pakai AC. Ya Allah, sayang gitu. Tapi dia bahagia. Dia kalau dapat nasi bungkus atau dapat makanan sambal saja sih sudah luar biasa senang. Sehari bisa makan 3 kali, itu kebahagiaan bagi mereka. Nggak pernah mikir tagihan, nggak pernah mikir, nggak ada. Bisa bahagia. Orang kaya, apakah orang kaya selalu bahagia? Tidak. Dalam kemewahan hidupnya dia justru banyak pikiran. Banyak pikiran, mau tidur masih mikir, ngitung-ngitung. Dalam tidurnya masih ke bawah. Dalam makannya masih ini tendernya gimana, ini proyeknya gimana. Bahkan di kamar mandi masih kepikiran. Yang parah dibawa ke sholat. Lagi sholat macam-macam pikiran. Maka semangat dalam mencari kelezatan dunia itu bisa melalaikan orang dari ketaatan kepada Allah hingga di akhirat. Ada 3 resep yang Nabi katakan kepada kita supaya hidup ini diberkati, dirahmati. 1, jadikan dunia itu sebagai sarana untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ibu mulai dari pagi sampai mau tidur kok diisi dengan zikir kepada Allah. Zikir itu kan ada 2, yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mutlak, bebas, berapa bilangannya, 8 dan seterusnya. Adapun yang muqayyad yang terikat tempat dan waktu. Isi. Zikir yang muqayyad tentu lebih utama dibandingkan yang mutlak. Ibu keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, naik kendaraan baca lagi. Itu zikir mutlak muqayyad. Ibu masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmati. Ya, keluar dari masjid baca doa lagi. Masuk rumah, baca doa lagi. Masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Mau makan, baca doa. Lepas pakaian, baca doa. Maka hidupnya dia akan diberkati. Kenapa? Zikir selalu kepada Allah. Ingat. Ya. Yang kedua, orang akan dirahmati, diberkati hidupnya itu ketika dia menjadikan kehidupannya untuk ketaatan. Kita mencari nafkah ya untuk membantu misalkan suami, atau bisa berbuat baik kepada orang tua dengan memberikan sedikit harta kepada mereka, atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, kita bangun pagi misalkan, kemudian berbersih, istilahnya apa kalau ngoprek di dapur itu, masak-masak, berbersih misalkan, rikat-rikat, tau nggak rikat-rikat? Nggak tahu ya.
apa namanya itu, ya berbenahlah di rumah. Saya maju ya, kayaknya sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Sip. Kalau tujuannya itu adalah sebagai bentuk pengabdian kepada suami dan dia mengabdi kepada suami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ini ketaatan. Jadi ibu jangan meremehkan. Ibu yang susahnya ibu ketika pagi hari itu, pagi dia harus masak, menyiapkan bekal, nyetrika, ini jangan remehkan. Ihtisab, mintalah ganjaran kepada Allah. Jangan mengeluh. Ya, jadikan sebagai bentuk ketaatan kepada suami, karena taat kepada suami taat sama saja taat kepada Allah. Ya. Maka siapapun yang melakukan ketaatan kepada Allah dalam seharian itu, baik dengan ibadah hatinya, dengan ibadah fisiknya, lisannya, atau dengan ibadah harta, termasuk meninggalkan yang Allah larang, ibadah tarkiyah, maka dia akan dirahmati dan diberkati. Yang ketiga, selalu menjadi thalibul ilmi, pembelajar. Selalu jadi santri, selalu jadi penuntut ilmu, pembelajar, berapapun usia kita, atau mengajar. Ya. Orang yang dia mengisi harinya dengan belajar atau mengajar, dia orang yang dirahmati, diberkati. Jadi kalau tiga ini terkumpul, orang itu akan dijauhkan dari laknatnya dunia. Ya, menuntut ilmu, belajar, lakukan karena Allah. Untuk mendapatkan pengetahuan, mengerti tentang hukum-hukum, bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Jangan tidur di kelas tidur. Ya, nanti kalau ulangan ya intinya, aduh. Ya. Para anak yang sedang di pesantren itu dia punya amanah besar dari orang tuanya yang menitipkan di pesantren. Emban amanah itu dengan kuat, jangan goyah, jangan lemah. Kalau memang kayak saya kok misalkan jam 9 pagi mesti ngantuk, dicari sebabnya apa, terus dihindari. Jangan pasrah, ngantuk tidur. Kalau ditanya ngantuk Ustaz, nah nanti ilmunya nggak tambah dan tidak menjaga amanah dari orang tua. Kasihan orang tua yang mereka banting tulang dan seterusnya untuk bisa membiayai. Ya. Taib, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika ada orang yang dia melakukan kelalaian, maka sebab yang ketiga adalah mautus syu'ur bidzambi, mati rasa terhadap dosa. Mati rasa terhadap, kalau dosa itu maksiat bisa membawa malapetaka, mati rasa. Seakan-akan dengan dosa itu nggak masalah hidupnya, padahal setiap dosa yang dilakukan itu membawa pengaruh buruk kepada kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang itu suatu kebaikan. Ada orang-orang yang demikian berbuat dosa dianggap kebaikan. Ya, dianggap kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya mati rasa terhadap dosa. Yang berikutnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Itu hawa nafsu yang buruk. Karena hawa nafsu ada yang baik, ada yang buruk. Bagaimana kita mengukur hawa nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk? Hawa nafsu yang baik itu kalau mengikuti syariat, mengikuti Rasulullah SAW, itu hawa nafsu yang baik. Ya. Kalau hawa nafsu yang buruk, ya mengikuti atau bertentangan dengan syariat. Sholat semuanya sendiri, tidak mau mengikuti tuntunan Nabi, ini berarti mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Yang berikutnya al-amal wa talabur rizqi.
Di antara perkara yang menjadikan orang lalai adalah dia sibuk bekerja mencari nafkah. Sibuk kerja lalu dia dalam mencari nafkahnya. Itu menjadi alasan dia lalai terhadap akhirat, lalai terhadap Allah Ta'ala. Ya, banyak orang itu kalau sudah sibuk dengan kerjanya, sibuk mencari nafkah, zikirnya kurang, ya enggak? Zikirnya kurang. Sholatnya juga pengen cepat-cepat, dang rampung, dang salah. Kalau kelamaan menjadikan mereka gelisah, resah. Hati-hati. Sibuk dengan bekerja, mencari nafkah, itu bisa menjadikan orang terlalaikan dari akhirat. Maka sibuk boleh dengan mencari nafkah untuk kesungguhan dalam memberikan nafkah. Tapi kalau saatnya ibadah tiba, ya ibadah. Optimalkan, maksimalkan. Ya, demikian yang dicontohkan. Para sahabat mereka bekerja, ada yang di pasar, ada yang di ladang, ada yang menjadi penjahit, ada yang menjadi tukang dan seterusnya. Tapi saatnya tiba ibadah, ya ibadah. Umar bin Khattab itu dengan tetangganya kalau menghadiri kajian itu bergantian. Satu hari Umar, satu hari berikutnya tetangganya. Kalau Umar dia nggak hadir karena harus bekerja misalkan di pasar dan seterusnya, maka nanti setelah kajian selesai, dia bekerja selesai, dia akan datang ke tetangganya. Tadi ringkasannya apa kajiannya? Itu Umar. Demikian pula sebaliknya tetangganya orang Ansor. Kalau Umar berangkat, tetangganya yang bekerja, tetangganya lebih banyak. Jadi pekerjaannya tidak melalaikan dia dari akhirat. Ya. Yang berikutnya, ini banyak menimpa kaula muda. Apa itu? Al-al'ab wa riyadhat. Waktu dihabiskan untuk permainan dan olahraga. Kalau dulu permainan itu kita zaman kecil permainannya mesti di lapangan, nyata capek ya capek. Kalau sekarang orang cuma duduk game online dan menjadikan banyak orang terlalaikan dari waktunya, habis ya tanpa ia sadar. Maka hati-hati nasihat untuk para orang tua agar mereka tidak membiarkan anak-anaknya terjun dalam permainan-permainan tersebut. Ini yang di sekolah, yang nyantri kalau lagi liburan pengennya apa? Pegang HP nge-gym atau habis dengan melihat media sosial dan yang lainnya, akhirnya ilmunya itu tidak terpakai. Seharusnya ketika anak-anak pulang dari pesantren, yang biasa diterapkan di pesantren diterapkan di rumah. Biasa bangun pagi untuk tahajud, qiyamul lail, salat subuh berjamaah. Kita pulang, itu diterapkan di rumah. Di pesantren ada piket misalkan untuk bersih-bersih atau nyuci piring dan seterusnya, di rumah diterapkan. Itu baru kemudian pendidikan yang di pesantren bisa bermanfaat. Tapi banyak anak kalau pulang pengennya libur ngaji, libur apa lagi, bersih-bersih, pokoknya pengennya dilayani. Kakak mau makan apa? Ya, mau dimasakin apa? Ayo kita jalan-jalan, ayo kita makan di luar. Seakan-akan di pesantren itu di penjara gitu. Hidupnya tidak enak. Ya memang benar, terkungkung gitu. Tetapi itu untuk kebaikan. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka hati-hati dengan permainan-permainan, games-games, demikian pula yang lainnya, yang itu bisa menjadikan anak-anak menjadi terlalaikan. Banyak para pemuda demikian. Kita dapati permainan sekarang itu kalau berhenti itu kalah, sehingga banyak orang itu nggak mau berhenti. Akhirnya sholat lewat, dzikir lewat, semuanya lewat, bahkan makan minum lewat. Dan itu menjadikan orang tersebut hingga akhirnya terlalaikan dari akhirat. Yang ketujuh,
banyak bersenang-senang. Nah, ini untuk para ibu ini biasanya. Banyak bersenang-senang dengan perhiasan, pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Ibu-ibu tuh kalau kajian tidak ada makanan gimana? Jalan ya? Jalan. Tapi kalau ada makanan, tambah jalan lagi. Ada kue-kue, ada minum-minuman, gitu ya? Enak gitu. Boleh nggak? Boleh saja. Sah. Boleh, direstui. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Itu hanya wasilah saja, perantara untuk menjadikan kita semangat, menjadikan kita bisa guyup dengan yang lainnya gitu. Tapi jadi jangan ke tujuan. Karena tujuan kita adalah menuntut ilmu. Itu hanya sebagai bumbunya saja, pelengkapnya saja. Gak ada pun tak masalah. Ya, itu perkara dunia. Sah-sah aja digunakan. Tapi kalau kemudian yang dicari itu bukan menuntut ilmunya, yang perlu diluruskan adalah hatinya. Mungkin misalkan dibaginya nanti setelah selesai kajian, atau menikmati makanannya nanti setelah selesai kajian, biar fokus. Kalau lagi kajian dibagi, aduh kejata pora aku gini. Sudah, kalau yang di piring dia meja-meja, dia aduh yang di sana enak itu. Macam-macam. Nanti ya. Jadi banyak bersenang-senang dengan pakaian, hati-hati. Karena orang tuh hobinya akan menimbun, memperbanyak, akhirnya lupa. Hanya ingin mencoba berpakaian dan seterusnya. Makanan pun demikian. Ya. Yang berikutnya, cinta dunia dan merasa hidupnya lebih lama. Ini juga menjadi sebab orang banyak terjatuh dalam kelalaian. Cinta dunia dan merasa hidupnya lama. Jadi tenang hidup dunia. Apalagi kalau dia sehat, bergelimpang harta, punya kedudukan, punya jabatan, semuanya kayak ada kehalangan. Itu cepat menjadikan dia lupa dengan akhirat. Seakan-akan hidupnya akan terus lama di dunia. Seperti yang Allah sifatkan kepada orang yang humazah lumazah. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzi jama'a ma law wa'adada yahsabu annama lahu akhladahu. Ya. Orang-orang kafir yang memiliki sifat humazah lumazah, yang gampang mencela, menghina, baik dengan lisannya atau dengan mimik wajahnya, dengan isyarat, ciri mereka sukanya menghimpun harta, dikumpul-kumpulkan, lalu dihitung-hitung, lalu dia menyimpulkan ini menjadikan dia lebih lama hidupnya di dunia. Ya, maka cinta dunia, merasa hidup itu lebih lama, bisa menjadikan lalainya hati. Dan yang kesembilan, yang menjadikan orang lalai, dia berkawan, berteman dengan orang-orang yang lalai. As-sahib-sahib, teman itu nyeret. Teman itu seperti magnet. Kalau temannya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka bertemanlah dengan teman yang dia selalu ingat dengan akhirat. Ya. Kalau kita menemukan orang yang dengan melihatnya menjadikan kita ingat kepada Allah, menjadikan ingat kepada akhirat, itu teman sejati. Itu teman yang baik. Itu teman yang nggak boleh dilepas. Padahal cuma melihat dirinya, mungkin pakaiannya, penampilannya, akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, menjadikan kita kemudian ingat kepada Allah. Itu teman yang baik. Itu teman yang sejati. Itu teman yang bisa membawa kita ke surga. Maka jangan dilepas. Contohnya siapa? Ya, contohnya siapa? Suami. Kalau suaminya baik ya, maksudnya teman hidup kan suami. Kalau suaminya soleh, masya Allah,
itu jangan dilepas. Masalah dengan suami, pertengkaran dengan suami itu bumbu, harus terus ada. Karena memang namanya suami istri itu dua orang yang nggak pernah sama, ya nggak akan pernah sama. Mau satu laki satu perempuan, kan gitu. Apalagi dengan karakternya, dengan keilmuannya beda. Tapi harus menyatu, karena sudah dalam ikatan pernikahan. Dan iblis tidak membiarkan. Godaan iblis yang paling besar sasarannya kepada suami istri, rumah tangga. Maka teman seperti pasangan hidup, ya, upayakan dia selalu menjadi orang yang mengingatkan kita kepada akhir. Kata para ulama, ini lagi, sering berkumpul dengan pasangan, maksudnya suami sering ketemu dengan anak istrinya, itu melalaikan terhadap akhirat. Kok bisa? Karena istri dan anak biasanya menuntut suami dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Betul enggak? Karena yang jadi tanggung jawab kehidupan dunia itu pada suami. Ketika Allah menceritakan Nabi Adam di surga dengan Hawa, itu kan Allah menjamin kehidupan Adam dan Hawa, pakaian, minuman, tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan, itu dijamin. Maka begitu Adam dan Hawa terusir dari surga, turun ke dunia, tanggung jawab sandang, pangan, papan siapa yang bertanggung jawab? Para suami. Karena ketika di surga itu dijamin semuanya. Oleh karenanya kebanyakan suami kalau dia ketemu dengan anak istrinya itu sering dituntut urusan dunia. Akhirnya lalai dari akhirat. Maka kita yang jadi istri-istri yang salihah itu bisa menempatkan pada tempatnya. Mudah-mudahan diwujudkan. Amin. Terakhir, di antara perkara yang menjadikan kita lari adalah kasratul mubahat. Kasratul mubahat. Banyak sibuk dengan hal mubah. Banyak tersibukkan dengan perkara yang mubah. Hati-hati itu. Perkara yang mubah, kalau menjadikan orang dia tersibukkan, itu bisa menjadikan dia lalai. Orang yang dia hobinya olahraga, itu kadang-kadang dia tersibukkan dengan olahraga itu. Yang hobinya mancing, dia akan tersibukkan dengan apa? Mancingnya. Lah dulu booming ya, waktu Covid itu harga sepeda bisa sampai harganya sepeda motor gitu ya. Ya, sampai sekarang pun mungkin ada sebagian gitu. Itu kan beri aksesorisnya, Masya Allah. Hanya sekedar mubah, hobi, pengen lengkap. Mancing pun demikian, pancingannya itu. Apalagi sampai dia ke tengah laut, naik kapal dan seterusnya. Apalagi yang di pinggiran dari malam saat dari pagi sore sampai pagi. Ini menjadikan dia lalai. Maka hati-hati dengan perkara yang mubah. Ibu yang apa ini nih? Namanya apa nih? Pakai mixer itu loh. Nah, itu bisa perkara mubah bisa menjadikan orang terlalaikan dari akhirat. Ya, hati-hati di situ. Ya. Contohnya apa lagi? Ngobrol. Ngobrol itu kan perkara mubah, tapi sibuk berlebihan bisa menjadikan lalai. Ngobrol. Kalau ibu berarti hobinya ngobrolnya tentang masalah artis. Itu obrol kayaknya. Atau nonton sinetron, kalau dulu nonton India, sudah ditonton dibahas lagi sambil medang ngopi. Ya, sarapan megono, anak akhirnya.
Yang ibu-ibu lebih intelektual, yang dibahas tentang politik, pemerintah, itu bukan lagi mubah lagi, bisa terjatuh dalam keharaman karena membicarakan pemerintah. Tugas kita itu mendoakan dan kita bertobat, bukan bicarakan mereka. Kalau yang laki-laki mungkin dengan klub-klub olahraga gitu ya, dan seterusnya. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, di poin ini kita berhenti, lain waktu lain kesempatan kita sambung kembali tentang bentuk-bentuk kelalaian yang banyak dilakukan orang. Apa saja bentuk kelalaiannya, insya Allah mungkin lain waktu lain kesempatan kita bisa kupas lebih memperdalam lagi. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada saudara kita Faridah Husain Babsel yang sedang sakit di rumah sakit. Untuk mari kita doakan bersama. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tasfiya Faridah Husain Babsel shifaan kamila shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama wa antul bisaha sawabat as-sihah wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka an tasfiyaha shifaan kamila shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama wa tulbisaha sawabat as-sihah wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.